Ya, Assalamualaikum terlaksananya warahmatullahi ibadah salat wabarakatuh. Idul Jumpa kembali Adha dan dengan juga rangkaian ibadah kurban, dari mulai melaksanakan pengumuman, Wes Alkauni Official mencari atau muqarrib, Muntasriban orang-orang Official, yang teman-teman. hendak Kali ini berkurban, ada kemudian vlog nanti spesial akan melaksanakan dengan pelaksanaan sholat itulah ibadah kurban. Idul Adha, Semoga guys. oleh Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang dilakukannya menjadi bagian dari pahala yang senantiasa mendapatkan kebaikan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir ikut berpartisipasi menitipkan hewan kurbannya, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan balasan yang setimpal, ya, diberikan pahalanya, diberikan pahala yang setimpal insya Allah Subhanahu wa taala. Yang ikut nanti yang ikut melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dari mulai menyembelihnya, melakukan pengurusan, pendistribusian dan lain sebagainya. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keselamatan, kelancaran sampai proses ibadah penyembelihan ini selesai. Subhanahu wa taala. Pendek kata, ibadah kurban ini akan mengajarkan kepada kita semua hal-hal baik. Tetapi pun demikian, jika kita menemukan ada hal-hal yang tidak pas di hati, baik itu dari pengurban, baik itu dari penerima bagian kurban atau apapun, silakan dibicarakan sebaik-baiknya dengan panitia. Karena panitia juga melaksanakan dengan segala upaya dan saya yakin akan melaksanakan yang terbaik. Tetapi mungkin jika ada hal yang kurang berkenan nanti disampaikan kepada panitia supaya tetap pahala ibadah kurbannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua rangkaian yang kita laksanakan ini oleh Allah Subhanahu wa taala disempurnakan pahalanya baik di dunia ataupun di akhirat. Terima kasih atas semua perhatiannya. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Hadi Zikri Zakaria yang telah menyampaikan sambutannya atas nama kepengurusan RW 026. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, untuk sambutan yang selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kurban DKM Al-Muhajirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku untuk sampai saat ini jumlah sapi premium berjumlah 1 ekor, untuk yang reguler berjumlah 8 ekor, total 9 ekor. Untuk kambing dan domba untuk sampai saat ini berjumlah 16 ekor. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih, jazakallahu khairan, jazakasiron. Semoga apa yang dilakukan para muqarrabin mendapatkan pahala kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terus untuk selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus DKM dan panitia kurban DKM Al-Muhajirin atas kerjasamanya dengan sampai saat ini semuanya berjalan dengan lancar. Semoga selanjutnya pada saat nanti pelaksanaan penyembelihannya juga diberikan kemudahan, kelancaran sampai pendistribusiannya kepada yang berhak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Bapak Amal Mansur yang telah menyampaikan sambutannya. Sekali lagi mudah-mudahan untuk para muqarrabin, para hadirin sekalian yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa berkurban pada tahun ini, ibadah kurbannya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah ini kita akan langsung melaksanakan sholat Idul Adha, yang insya Allah untuk imam sholat Idul Adha pada saat ini yakni Al-Ustadz Asep Surahman SAG, kemudian untuk khatib yakni Al-Ustadz Miftah Rahim SAG. Hadirin rahimakumullah, sedikit mengingatkan kembali untuk pelaksanaan sholat Idul Adha ini. Pertama, kita niatkan bahwa kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Bagi jamaah sekalian yang niatnya ataupun sering melafadzkan niat, usolli sunatan li Idul Adha raka'atain musabila qiblati makmuman lillahi ta'ala. Dilaksanakan 7 takbir, kemudian di rakaat yang kedua dilaksanakan 5 takbir, di mana setiap jeda antara takbir 1, kedua dan seterusnya itu disunahkan 2 rakaat. Hadirin rahimakumullah, setelahnya kita melaksanakan sholat Id, kemudian kita akan sama-sama menyimak khutbah. Tentu menjadi himbauan terkhusus untuk para akhwat untuk tetap pada posisi menggunakan ataupun memakai mukena. Begitupun bagi keseluruhan bagi jamaah, apabila di samping kanan kirinya ada canceling, kami mohon bantuannya untuk digeserkan, didorong ke bagian belakang. Kemudian terakhir, bagi jamaah sekalian, silakan untuk segera menempati tempat yang sudah disediakan. Nampaknya masih ada beberapa jemaah yang baru datang. Silakan untuk menyesuaikan safnya, dan kami pun mengingatkan untuk senantiasa memperhatikan arah kiblat ya, untuk melaksanakan sholat Idul Adha. As-salatu jami'an. Sholat wa'dah wa'ajazunda wa zamal ahzab wa'dah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluqul Qur'an. Amma ba'd. Ibadah rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil manan al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Gemuruh takbir, tahmid dan tasbih sejak kemarin sore menggetarkan hati setiap jiwa yang beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Seluruh kaum muslimin tanpa kecuali, mulai anak-anak, orang tua, laki-laki, tumbuhan dan seluruh alam raya mengumandangkan takbir untuk menghidupkan sunnah Rasulullah dengan mengagungkan dan mensucikan asma Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalimat takbir adalah lafaz yang sangat agung. Islam telah mengajarkan takbir kepada kita agar senantiasa mengagungkan asma Allah. Saat azan kita mengumandangkan takbir, saat iqamah kita melafazkan takbir, saat membuka sholat kita mengucapkan takbir, saat bayi lahir kita tiupkan kalimat takbir pada kedua telinganya, saat menyembelih hewan kita membaca takbir, bahkan saat di medan
kita tanamkan keyakinan dalam hati bahwa hanya Allah yang memiliki keagungan dan kebesaran. Sungguh hanya Allah yang maha besar, maha agung dan maha hebat. Sedangkan selain Allah adalah kecil dan lemah. Segala hal yang sering kita bangga-banggakan berupa kekayaan, harta, mobil mewah, rumah megah, kedudukan dan pangkat yang tinggi dan jabatan yang tinggi, semuanya adalah kecil dan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang kaya yang dipanggil Allah ke tanah suci, mereka sibuk dengan rangkaian ritual ibadah haji, mulai wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, Mina hingga tawaf ifadah. Sedangkan umat Islam yang lain termasuk kita sibuk dengan ibadah puasa Arafah, sedekah dan perayaan Idul Adha serta memotong kurban setelah ini. Hari ini adalah hari yang sangat mulia. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim diceritakan, ketika Rasulullah berkhutbah tiba-tiba beliau bertanya, "Hai, bulan apa sekarang?" Allah dan Rasulnya lebih tahu, jawab para sahabat. Nabi SAW diam beberapa saat, sehingga para sahabat berduga-duga jangan-jangan beliau akan menyebut nama yang bukan nama sebenarnya. Rasulnya lebih tahu, jawab para sahabat. Beliau diam sehingga para sahabat mengira beliau akan menyebut nama yang bukan nama sebenarnya dari negeri yang dimaksud. Ternyata tidak. Bukankah ini hari haram atau hari mulia? Kata beliau. Iya, jawab para sahabat. Hari apakah ini? Beliau bertanya untuk ketiga kalinya. Allah dan Rasulnya lebih tahu, jawab para sahabat. Lagi-lagi beliau diam agak lama. Lagi-lagi para sahabat menyangka beliau akan memelesetkan nama hari itu, tetapi tidak. Tidakkah hari ini adalah hari Udhiyah, hari penyembelihan hewan kurban? Tandas beliau. Ya, jawab para sahabat. Beliau bersabda, Tuhan kalian. Lalu dia akan menanyai kalian mengenai amal perbuatan kalian pada hari ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Idul Adha benar-benar hari yang besar. Ini bukan hari biasa seperti hari-hari lainnya. Coba rasakan kebesarannya, kewibawaannya, kemuliaannya. Demikian kira-kira Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Kebesaran hari ini mestinya membawa dampak pada perilaku kita. Merasakan kebesarannya mendorong kita tertunduk malu di hadapan Allah atas pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan selama ini. Tetapi sekarang nampaknya kebesaran dan kemuliaan hari seolah tak berbekas di hati kita. Kita semakin tidak merasakan kebesarannya. Mungkin kita melakukan ritual rutin pada hari ini dengan melakukan sholat Idul Adha dan berkurban. Namun selebihnya kita tidak merasakan apa-apa yang melanggar larangan, tetap saja melanggar larangan. Yang mengabaikan perintah tetap saja tak peduli orang lain, tetap saja melanjutkan kebiasaannya meski telah melewati hari yang besar ini. Idul Adha menjadi hambara bagi kita. Idul Adha menjadi tak berarti bagi kita. Yang mencaci tak mencaci karena merasa lebih hebat dan lebih baik. Padahal Allah yang lebih segalanya. Rasulullah SAW mengingatkan, sesama muslim adalah mulia. Tapi kenapa justru kita sendiri saling mencaci dan menghujat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban merupakan ibadah yang diperintahkan Allah sejak Nabi Adam alaihissalam. Bahkan setiap nabi yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki perintah berkurban. Ibadah kurban yang diikuti Nabi Muhammad SAW tidak terlepas dari peristiwa historis Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW suatu saat ditanya oleh sahabatnya mengenai apa udhiyah atau penyembelihan. Masa persimpangan jalan pikiran umat manusia tentang kurban-kurban manusia yang dipersembahkan kepada dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan mereka. Sementara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Nabi Ismail lantaran diilhami dari suatu ru'yah atau mimpi sebagaimana dikisahkan dalam surat As-Saff ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Falamma balagha ma'hu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur, kanlah apa pendapatmu? Ismail menjawab, hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Hadirin, setiap individu yang mengaku beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bapak akan diuji, sebagai ibu dan istri akan diuji, dan juga sebagai anak juga akan diuji. Ujian tersebut membuktikan kebenaran tingkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mufassir menyatakan, perintah Allah atau apapun yang dimilikannya bukanlah suatu yang berarti bila Allah menghendakinya. Ridho dan mahabbah Allah lah yang sejati, yang paling berarti dalam hidup ini. Disebutkan juga dalam akhir kisah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengganti seekor domba yang besar atas keberhasilan Ibrahim dan Ismail dalam melaksanakan perintah dan ujian yang amat berat itu, seperti diungkapkan dalam As-Saff ayat 107. Wa fadainahu bidhibhin adin, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Selain sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengorbankan apapun jika memang diperintahkan, maka peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengandung ibrah pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjunjung tinggi harkat, martabat dan jiwa manusia, sehingga sama sekali tidak memperkenankan manusia dijadikan kurban, penyembelihan atau pembantaian serta sebagai tumbal apapun yang pada akhirnya mengakibatkan pertumpahan darah dan melayangnya nyawa manusia. Karena pun yang mengakibatkan pertumpahan darah dan penderitaan umat manusia, ia dengan tegas mengharamkan dan mengutuk perbuatan bunuh diri, membunuh sesama, atau membuat kerusakan apapun di bumi ini. Intinya kejahatan kemanusiaan maupun kejahatan lingkungan secara tegas dilarang Al-Quran. Dengan menangkap pesan dan ibrah dari peristiwa besar yang tidak ada duanya dan mungkin tidak akan terulang kedua kalinya dalam sejarah umat manusia itu, dapat disinyalir bahwa Muslim sejati adalah yang memiliki kecintaan dan kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi kecintanya kepada siapapun dan apapun. Perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam hendaknya juga dapat dijadikan sarana introspeksi diri atas ketaatan kita untuk melanjutkan ritualitas kurban. Diharapkan mampu membentuk karakter kepribadian kita sebagai manusia yang peka terhadap lingkungan dan masyarakat sekeliling kita. Sebagai manusia yang gemar korban dan mengulurkan tangan kepada mereka yang lemah dan kekurangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, yang perlu kita perhatikan dalam ibadah kurban adalah makna kurban yang mengandung nilai pengorbanan. Kurban yang kita niatkan untuk Allah dan hanya ingin mendapatkan ridha Allah, bukan hanya memotong kambing atau sapi pada hari-hari Idul Adha saja. Ajaran mengorbankan kambing atau sapi dan dagingnya untuk dibagikan kepada orang miskin hanyalah sarana latihan dan pengingat saja. Pengorbanan jiwa, raga, dan harta harus dilakukan setiap saat untuk membuktikan derajat ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatlah apabila perayaan Idul Adha ini digunakan untuk menggugah semangat kita dalam berkorban untuk sesama, apalagi kalau melihat gejala-gejala yang di sekeliling kita, terjadi krisis moral yang terus menggerogoti beban ekonomi yang semakin berat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai ibrah yang lain dari peristiwa Idul Adha ini, marilah kita berusaha menjadi orang yang hebat seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Marilah menjadi orang hebat seperti Siti Hajar. Marilah menjadi orang hebat seperti Ismail alaihissalam. Hebat menjadi suami yang soleh, hebat menjadi istri yang soleh, serta hebat menjadi anak yang soleh. Sungguh hebat mereka menjadi keluarga yang ideal di dalam Islam. Mereka hebat karena telah lurus mendahulukan perintah Allah seberat apapun itu. Dalam hal yang sederhana saja, marilah kita menjadi hebat seperti mereka. Hadirin rahimakumullah, orang hebat adalah yang menegakkan sholat semuanya ketika waktu sholat. Ini jamaah Idul Adha rahimakumullah. Bukankah di surat Al-Kautsar yang sering kita dengar, yang sudah kita hafal dan sering kita baca, selain manhaj ada yang lebih penting, yaitu fasholli terlebih dahulu. Ayat yang terpendek tapi punya perintah yang pokok dan dasar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kenapa mereka yang mengurus sholatnya itu menjadi hebat? Karena dia cukup pintar untuk menyadari bahwa ada Tuhan yang lebih penting untuk dihadapkan wajahnya dibanding semua kesibukan dunia yang tidak ada habisnya. Kenapa yang menjaga sholat itu disebut hebat? Karena dia bisa menundukkan hawa nafsu dan syahwatnya yang ingin terus menonton, ingin terus chatting, ingin terus mengobrol dan tak henti bekerja. Apalagi tanggung sedang konsentrasi dan sekian banyak alasan ini dan itu. Dia tinggalkan itu semua demi merespon panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang menjaga sholat itu hebat? Karena ia cerdik untuk mengetahui bahwa hal yang paling Tuhannya sukai dari hambanya adalah ketika sang hamba datang di awal waktu sholat. Penjagaan sang hamba akan waktu perjumpaan dengan sang Rob tentu diganjar lebih dari sekedar upaya ala kadarnya sang hamba. Bukankah ketika kita berjalan, Allah akan datang dengan berlari? Sungguh akhlak yang luar biasa yang dicontohkan atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia tahu kunci keterbukaan dia dari kesempitan kehidupan, dari permasalahan dan konflik, dan dari kesulitan mencari kehidupan justru dapat diraih sesederhana dengan menjaga waktu-waktu awal sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dengan manusia. Apa yang tidak mungkin? Ingat, sholatmu sukses hidupmu. Siang dan malam, pontang-panting mencari nafkah demi kelangsungan diri dan anak cucu kita. Sedemikian rupa hingga kita melalaikan waktu sholat. Sementara Allah yang sudah menjamin rizki sejak kita belum berwujud manusia, kita hadapkan hati sekenanya sholat.